Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara Talk Show Up to Date, berikan info terkini. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, inspiratif dan juga edukatif. Pemirsa Silampari TV, di episode kali ini kita akan membahas tentang inovasi dan prestasi unggul berintegrasi MAN 1 model Kota Lubuk Linggau. Lalu kira-kira apa saja sih inovasi yang diberikan oleh MAN 1 model Kota Lubuk Linggau untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan kira-kira apa saja pencapaian di bidang prestasi yang telah dicapai oleh MAN 1 model Kota Lubuk Linggau? Untuk itu telah hadir bersama kita semua narasumber spesial, yaitu ada Bapak Taslim SPD MSI. Beliau merupakan Kepala MAN 1 model Kota Lubuk Linggau. Baiklah pemirsa, langsung saja kita berbincang dengan Bapak Taslim. Halo, Assalamualaikum Pak Taslim. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, Pak Taslim, kita berbicara mengenai inovasi begitu. Ya. Kita ketahui bahwa saat ini pandemi masih berjalan begitu ya. Lalu apa sih inovasi yang diberikan oleh MAN 1 model Kota Lubuk Linggau untuk beradaptasi lah istilahnya dengan masa COVID-19 saat ini? Oke. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pada masa pandemik yang sudah berlangsung hampir lebih dari setahun, tentu yang pertama ini menjadi pertama kali yang menjadi tantangan bagi kita untuk dapat segera beradaptasi. Di MAN 1 model Lubuk Linggau, khususnya Kementerian Agama, di awal-awal tahun 2020 itu sudah meluncurkan program e-learning, ya. E-learning, jadi pembelajaran berbasis daring itu di Kementerian Agama pada dasarnya sudah disosialisasikan bagian pembelajaran e-learning. Dan itu sudah kita laksanakan dari awal masa pandemik sampai sekarang. Karena di aplikasi itu lengkap, ya, absensi siswa juga ada di situ. Kemudian absensi guru juga sudah ada di situ, termasuk virtualnya juga sudah ada di situ. Oleh karena itu kami dalam hal ini MAN 1 model Lubuk Linggau pada masa pandemik di awal-awal memang cukup repotan untuk pengatasan gimana sih kira-kira yang paling tepat begitu ya. Tapi alhamdulillah sudah setahun kita lalui, kita sudah terbiasa, dan ini sebagai ikhtiar kita MAN 1 model Lubuk Linggau untuk selalu memberikan pelayanan kepada siswa-siswa kita dalam proses belajar mengajar. Oke. Nah, kalau berbicara mengenai proses pembelajaran begitu, kalau tadi Bapak sudah bilang kalau ada yang namanya e-learning begitu, kita pakai virtual. Nah, tapi kalau untuk sistem pembelajaran sekarang di mana saat ini PPKM itu ada sistem level begitu ya, Pak ya. Kita di Lubuk Linggau dari sistem level 4 itu turun ya alhamdulillah ke level 3. Lalu itu membuka kesempatan buat guru dan siswa untuk bertatap muka begitu. Lalu bagaimana dengan MAN 1 model Kota Lubuk Linggau? MAN 1 model Lubuk Linggau untuk sementara ini belum tatap muka, karena belum tatap muka. Kami masih pada proses persiapan ruang. Ya alhamdulillah pada tahun 2021 kemarin kami dapat bangunan baru dari Kementerian PUPR, dan ini pada masa finishing. Ya. Jadi setelah dalam jangka 2 minggu ini insya Allah akan segera kita lakukan proses tatap muka di MAN 1 model Lubuk Linggau. Tentunya tatap muka yang dilaksanakan tatap muka terbatas, sesuai dengan SKB 4 Menteri. Oke, betul. Jadi kita masih sistem membagi siswa begitu ya Pak? Betul. Oke. Kalau untuk sistem hari sendiri, kita ada setiap hari masuk atau dibatasi hari juga Pak untuk di MAN 1? Pada dasarnya dari hari Senin sampai hari Sabtu, sekarang pada pembelajaran daring semuanya masuk. Masuk ya, begitu ya. Tetapi nanti pada saat pembelajaran tatap muka untuk tetap yang tatap muka. 6 hari itu semuanya masuk, tetapi dibagi. Ya, mungkin hari Senin itu kelas 10, nanti hari Selasanya kelas 11, hari Rabunya nanti kelas 12. Hari Kamis nanti mungkin ngulang lagi seperti begitu ya, sistem rotasi begitu ya. Jadi kurang lebih nanti seorang siswa itu hadir ke sekolahan itu dalam seminggu itu dua hari lah. Oke, 2 hari. Wah, itu lumayan juga Pak ya, alhamdulillah. Mengobati kerinduan siswa juga nih. Guru juga kangen nih sama siswanya begitu ya. Sudah banyak yang kangen dengan sekolahan. Betul sekali ya. Oke Pak, kalau berbicara mengenai sistem pembelajaran begitu ya, ini kita tahu semua diadakan secara daring, virtual begitu. Tapi tentu saja MAN 1 model memberikan inovasi sehingga prestasi tetap jalan begitu. Lalu apa sih kegiatan yang dilakukan oleh MAN 1 Kota Lubuk Linggau terutama agar siswa-siswinya tetap bisa berprestasi begitu? Memang di masa-masa pandemik
itu edaran kegiatan ekstra itu di stop. Oke. Memang di stop ya. Khususnya kegiatan ekstra yang memang mengumpul massa yang banyak dan bertatap muka memang waktu itu dibatasi. Tetapi lomba-lomba itu kan sudah juga menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang sekarang. Betul. Ya alhamdulillah kita untuk kompetisi sains nasional untuk tingkat Kota Lubuk Linggau itu ada 15 anak kita itu diproyeksikan menjadi peserta KSN tingkat provinsi. Dan status kita juara umum. Sudah 2 tahun berturut-turut ini kita juara umum untuk tingkat Kota Lubuk Linggau gitu. Ini luar biasa, kita beri tepuk tangan dulu nih untuk MAN 1 model Kota Lubuk Linggau. Walaupun apalagi diketahui 2 tahun sudah mau masuk 2 tahun pandemi berjalan. Betul. Tapi prestasi kita tetap jalan begitu ya. Oke. Nah Pak, kalau sejauh ini untuk kita baru masuk tahun ajaran baru begitu ya. Betul. Apa sih animo dari masyarakat, bagaimana tentang siswa-siswi yang masuk mendaftar di MAN 1 model Kota Lubuk Linggau untuk tahun ajaran baru? Apakah ada mengalami peningkatan atau penurunan atau seperti apa nih keadaannya? Ya pada masa pandemi, tentu sebelum pandemi kita PPDB-nya itu dilaksanakan secara online. Online, oke. Dan di masa pandemi ini juga karena kita sudah pernah online, pendaftaran juga sudah online. Di pandemi ini juga itu tinggal melanjutkan saja. Tinggal melanjutkan. Memang kami terima kasih animo masyarakat sejauh ini besar untuk menitipkan anaknya ke MAN 1, tetapi kemampuan daya tampung kami terbatas. Oh begitu. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau, Musirawas, Utara. Sekaligus ya kami juga mohon maaf bagi yang tidak bisa melanjutkan ke MAN 1. Memang kami daya tampungnya terbatas. Oke. Sebenarnya bukan sombong ya. Bukan. Kita jauh dari sombong, tapi keadaannya. Gitu Pak. Jadi ini luar biasa juga Pak ya. Ada kebanggaan tersendiri melihat, wah ternyata animo masyarakat banyak juga yang antusias ke sini begitu ya Pak. Tentu ini amanah betul yang harus kita jalani. Oke. Kalau berbicara mengenai amanah berarti ada tanggung jawab di situ. Betul. Oke. Pak, kalau kita baru saja memperingati 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Iya. Ini dengar-dengar nih ya, dengar-dengar nih, bisik-bisik nih banyak siswa-siswi dari MAN 1 model yang ikut berpartisipasi di tim inti pengibaran bendera di Kota Lubuk Linggau. Kira-kira ada berapa siswa yang ikut serta dalam pengibaran bendera tim Paskibraka Kota? Dan satu lagi nih Pak yang paling penting, katanya lagi nih, ini katanya banyak katanya. Salah satu pemegang bakinya, pembawa baki itu dari sini ya? Benar nggak sih? Iya, jadi tahun ini kita 2 orang, siswi kita itu jadi Paskibra tingkat provinsi. Oh, provinsi malah ya? Ya. Juga 2 tahun berturut-turut ini, tahun kemarin juga 2 orang. Tahun sekarang juga alhamdulillah 2 orang lagi siswa kita terpilih jadi pasukan pengibar tingkat provinsi. Itu untuk yang provinsi? Untuk provinsi. Wow. Untuk Kota Lubuk Linggau itu ada 12 siswa kita. Dan informasi dari tim di lapangan bahwa salah satunya adalah pembawa baki dan dantonnya itu itu adalah siswa-siswa MAN 1 model Lubuk Linggau. MAN 1, wah yeah. Ini diborong semua ini sama MAN 1 ya. Oke, gimana perasaan Bapak selaku Kepala MAN 1 model Kota Lubuk Linggau melihat prestasi yang luar biasa di tengah pandemi kita juga turut berpartisipasi untuk mengharumkan nama sekolah begitu. Ya, tentunya senang ya. Berarti teamwork yang ada di MAN 1 ini bekerja karena memang keberhasilan sebuah madrasah, sebuah lembaga itu bukan hanya tergantung pada pimpinan, tapi pada semua stakeholder, semua tim yang ada di lembaga itu semuanya kompak, ya, sehingga prestasi yang ada di MAN 1 ini tetap walaupun di masa-masa pandemi seperti ini. Oke, wah ini luar biasa ini ya. Sepertinya kuncinya ini melihat dari kata-kata amanah tadi nih Pak. Ya, betul. Dengan adanya guru-guru semua di sini stakeholder yang merasa oh ini adalah bagian dari amanah, maka rasa tanggung jawab itu juga lebih tinggi begitu ya Pak ya. Oke. Pak, kita akan melanjutkan kembali tentang berhubungan dengan inovasi dan juga prestasi yang ada di MAN 1 model, tapi kita rehat sejenak. Okay. Pemirsa Up2Date tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan di episode kali ini kita membahas tema yaitu inovasi dan prestasi unggul berintegrasi MAN 1 Kota Lubuk Linggau. Oke, baiklah pemirsa, narasumber kita yaitu Bapak Taslim SPD MSI, beliau merupakan Kepala MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau. Pak, Ya. kita melanjutkan tentang tema kali ini begitu. Tapi sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya nih, saya penasaran nih lokasi kita ini ada tulisan pelayanan terpadu satu pintu. Betul. Bisa dijelaskan itu maksudnya apa sih? Iya. Insya Allah kita adalah salah satu madrasah itu project untuk penilaian wilayah bebas korupsi dan zona integritas. Ya, karena itu salah satu inovasi yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah sistem pelayanan satu pintu, ya. Jadi semua akses pelayanan yang bisa diakses oleh masyarakat itu akan kita buat dalam satu tempat. Jadi ini sebagai bentuk ikhtiar kita dalam memberikan pelayanan yang paling smart kepada masyarakat ya, seperti itu. Makanya ada ruangan ini yang bisa kita pakai nanti. Jadi siapapun yang ingin bertanya gitu kan, atau ingin berkaitan dengan penerimaan siswa baru atau berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah itu bisa menggali informasi di ruangan ini. Wow, ini luar biasa juga ya. Ini kalau gedungnya sendiri atau layanan ini sudah dari kapan ini Pak? Baru ya? Kita siapkan baru ya, karena memang proyeksi kita itu dinilai tahun 2022. Gitu. Jadi kita sudah mulai menyiapkan gitu. Menyiapkan dari sekarang begitu ya. Dan ini yang perlu informasi penting nih buat pemirsa di rumah bahwa ini masih dalam proses apa nih Pak? Dalam proses ini ya, kelengkapan ya. Oke. Tapi kita bisa lihat nyaman sekali di sini. Jadi ini bisa dilihat nih, kalau kenyamanan, kalau orang datang sini nyaman, berarti apa yang pengen dilayani ini akan terlaksana lebih cepat begitu ya Pak. Ini juga saya akan mendengar ada informasi bahwa di sini ada meja podcast juga nanti. Iya. Nanti ada meja siaran juga di sini. Meja siaran. Itu semuanya dihandle oleh siswa-siswi. Betul, kita ada tim jurnalis di sini. Oke. Ya. Jadi mungkin nanti ke depan juga bisa bekerja sama dengan Sil TV mungkin. Mantap. Berbagi ilmunya dengan jurnalisme satu. Oke, kita tunggu ya Pak ya kerjasama ini ya. Oke, Pak Taslim. Iya. Kalau berbicara mengenai pencapaian, prestasi dan juga kontribusi MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau terhadap dunia pendidikan, ini kabar yang ada bahwa kita juga ikut berpartisipasi dalam pembacaan doa bersama untuk dunia begitu. Ya. Itu kapan Pak? Kapan dilaksanakan dan itu kerjasamanya dengan siapa? Baik, memang di masa pandemik ini kita sering mengenal dengan istilah pertama dulu ada 3M, gitu, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan gitu ya. Kemudian sekarang bertambah lagi. Bertambah 2M ya, lagi ya. Mengurangi mobilitas gitu ya, menjauh kerumunan. Dan Kementerian Agama itu ditambah 1D. Oke, 1D itu adalah doa. Jadi di Kementerian Agama itu ada istilahnya 5D, 5M 1D. 5M 1D begitu. Berniat dari situ kita bekerja sama dengan Kementerian Agama melaksanakan doa bersama. Itu lokasi di mana waktu itu Pak? Lokasi, karena itu daring semuanya di lokasi di tempatnya masing-masing. Cuman center Zoom-nya itu ada di MAN 1. Alhamdulillah di situ dihadiri oleh Pak Wali Kota, itu Pak Wakil Wali Kota, ada Pak Kapolres, gitu ya, ada Pak Dandim dan termasuk Pak Kemenak sendiri. Jadi kami dalam hal itu memberikan pelayanan sebagai center Zoom-nya saja. Tapi itu luar biasa loh, pelayanan jadi istilah itu semua berpusat di sini begitu ya. Berhubung namanya MAN 1 Model, jadi tetap nomor 1 begitu ya. Amin. Oke, Pak, ini kita ketahui bahwa tahun ajaran baru begitu, tentu saja ada alumni kita yang baru saja selesai belajar di sini. Untuk perguruan tinggi negeri, gimana sih pencapaian siswa-siswi yang ada di MAN 1 Model untuk tahun terbaru yang kemarin? Memang di MAN 1 selama ini kita ada beberapa jalur ya. Ada pertama jalur SNPTN, itu jalur penelusuran minat dan prestasi tanpa tes. Alhamdulillah tahun ini ada kenaikan dari tahun kemarin. Kurang lebih ada jumlahnya yang lulus SNPTN itu ada 20 orang. 20, wow. Ya. Kemudian ada jalur SBMPTN, itu jalur tes itu ada 49 orang. Wow, luar biasa. Kemudian ada juga yang lulus di Poltek Negeri, ya. Kemudian kemarin juga banyak yang lulus di PTKIN, ya, Perguruan Tinggi Islam Negeri, itu ada 21 orang. Ada juga jalur mandiri,
Oh, ada jalur mandiri. Kemudian kami juga dapat kabar ada anak-anak kita yang lulus di kepolisian. Oke. Ya, Minatnya juga ke situ banyak ya minatnya Oke. ke situ. Ya alhamdulillah, Alhamdulillah. dari tahun ke tahun memang siswa kita banyak yang diterima di perguruan tinggi favorit yang ada di Sumatera Selatan maupun di Pulau Jawa. Oh, Ya, kita ada anak kita yang pernah tahun kemarin itu lulus di UI, ya, ada yang juga di ITB. Ya, ini tentunya menjadi penambah semangat, Betul. ya, penambah energi bagi kita semua, ya, bagi saya dan guru-guru dan pegawai untuk seperti tadi mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Karena seperti slogan guru sendiri, pahlawan tanpa tanda jasa begitu ya. Betul. Nggak perlu ada jasa, tetapi melihat anak-anak berprestasi itu, aduh, itu Sudah. sudah luar biasa gitu ya Pak. Wow. Ini kita lihat nih Pak Taslim nih ngomongnya sambil akan berkaca-kaca nih Ram. Lihat ya. Karena senang ya. Karena senang gitu ya. Apakah amanah ini jadi beban nggak sih Pak? Ya, amanah itu bukan beban, amanah itu harus dilaksanakan. Jalan dengan keikhlasan gitu Iya, ya. betul. Oke, wow. Boleh minta informasi nih Pak Taslim di Man 1 model Kota Lubulingga sejak tahun berapa ya Pak? Saya di Man 1 Model Lubulingga dari 2002 sebagai guru honor di sini. Oke, 2002 dari guru honor. Dari guru honor. Wow. Ini masanya lagi guru honor lagi banyak mau berjuang nih Pak untuk P3K gitu ya. Betul. Ini inspiratif ini. Oke, bisa diceritakan Pak? Iya. Jadi saya selesai di Universitas Bengkulu Oke. tahun 2022, Kita ambil jurusan apa waktu ambil jurusan pendidikan matematik. Matematik, oke. Ya. Bulan Juli 2022 saya melamar di sini sebagai guru honor, alhamdulillah diterima. Tahun 2005 ya alhamdulillah saya diangkat dan juga ditugaskan di sini. Oh, langsung gitu. Iya, langsung di sini. Jadi honor di sini, tugaskan di sini. Tuh, jadi proses itu saya lalui sampai 2009. 2009. Ya alhamdulillah 2009 saya ikut beasiswa Kementerian Agama untuk lanjut ke pasca sarjana di Institut Pertanian Bogor. Oke. Juga ngambil jurusan matematika terapan. Selesai tahun 2011. 2011. 2015 saya ikut diklat kepala sekolah yang diselenggarakan oleh LPPKS Bogor, LPPKS Solo. Ya, alhamdulillah lulus dan dapat sertifikat. Juga dapat nomor unik kepala sekolah. NUKS yang salah satu nomor yang dicari-cari oleh kepala sekolah ya. Nomor aja ini ya, magic ya. Nomor magic itu. Nomor sakti. Nomor sakti karena itu hampir digembar-gemborkan, kalau nggak punya itu kan nggak bisa nantangan ijazah. Betul. Alhamdulillah 2015 saya selesai diklat, 2016 saya diangkat jadi kepala sekolah Man 2 Kota Man 2 Lubulingga. terlebih dahulu. Oke. Ya. Tidak lama di situ, setahun ya. Bulan 5 2016 saya dilantik di Man 2. Bulan 6 2017 saya kembali lagi ke Man 1. Iya. Sampai sekarang. Kayaknya banyak yang kangen di sini ya, jadi suruh balik lagi gitu ya. Oke, 2017 jadi. Iya, 2017 2021 jadi kepala sekolah di sini. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, ini luar biasa, ini inspiratif sekali nih ya. Apa namanya, cerita dari Pak Taslim, perjalanan karirnya bisa dibilang begitu ya Pak ya. Oke. Nah, Pak Taslim. Kita tadi pada saat baru masuk ini terpesona gitu ya. Terpesona melihat sepertinya ada yang baru nih di Man 1 model Kota Lubulingga, terutama masalah gedung. Ini ada renovasi begitu. Kira-kira apa saja sih yang direnovasi dari Man 1 model Kota Lubulingga? Kita merenovasi gedung lantai 2 yang kondisinya pada saat itu setelah disurvei oleh tim PU itu konstruksinya sudah tidak layak. Tidak layak, oke. Oleh karena itu kami mengusulkan untuk perbaikan total. Total, Ya, perbaikan total terhadap gedung yang sudah tidak layak tadi. Alhamdulillah di akhir 2020, tepatnya bulan Oktober itu proses pembangunannya sudah dimulai oleh Kementerian PUPR. Jadi ini bangunan murni bangunan yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Oh, langsung gitu. Targetnya sendiri kita rampung semuanya. Sudah rampung, sudah rampung. Sekarang pada tahap finishing ya. Finishing. Mungkin pembersihan lahan, makanya kurang lebih insya Allah 1 minggu ke depan itu kita mulai merancang pembelajaran tatap muka. Oke, jadi sudah bisa dinikmati ya, Iya, dinikmati bisa oleh digunakan. anak-anak gitu ya. Iya. Oke, nah Pak, kalau berbicara mengenai gedung,
apakah ada penambahan gedung yang bisa menambah atau memfasilitasi prestasi siswa? Ya, penambahan gedung ini, pembangunan gedung ini sepertinya menambah semangat kita ya. Menambah semangat. Jadi kita sistemnya renovasi dulu iya, ya, betul, tapi menambah semangat kita. gedung tetap yang lama gitu. Iya ya. betul. Oke. Tapi ada yang bisa kami dapatkan di sini. Lapangan kita lebih luas. Setelah pembangunan gedung ini ada satu gedung yang itu dibongkar. Ya, untuk menutupi halaman di belakang. Oke. Ya, sekarang itu halamannya sudah jadi satu. Oh, jadi satu. Sudah jadi satu, jadi kami dapat katakanlah akses untuk ruang terbuka itu sekarang lebih besar dari sebelumnya. Oke, dan itu juga bisa dimanfaatkan untuk siswa-siswi begitu. Betul, ya? untuk olahraga, gitu. untuk upacara seperti itu. Oke, wah ini nggak salah nih Pak Taslim nih, jurusan matematika, perhitungannya pas ini. Perhitungannya pas begitu. Oke, Pak Taslim, kita akan membicarakan lagi tentang tema kita kali ini yang berhubungan dengan MAN 1 model Kota Lubuk Linggau, tapi kita rehat kembali ya. Oke. Pemirsa Up to Date, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini. Masih bersama saya Albu Kolbin dan narasumber spesial kita yaitu Bapak Taslim SPD MSI. Beliau merupakan Kepala MAN 1 model Kota Lubuk Linggau. Pak Taslim, Iya. Ini nggak terasa nih ngobrolnya enak, udah ke segmen ketiga ini begitu ya. Oke, Pak, sebelum kita bertanya lebih lanjut mengenai MAN 1 model Lubuk Linggau, terutama di bidang inovasi dan juga prestasi kita. Iya. Jumlah guru dan siswa di MAN 1 model Kota Lubuk Linggau ada berapa sih Pak? Mungkin bisa diinformasikan. Jumlah guru di MAN 1 model Lubuk Linggau itu ada 63 orang. 63, oke. Ada yang sudah S3, ada Ada yang S3 juga. salah satunya Dr. Asril. Oke. Banyak juga yang sudah S2 ya. Dan kami berharap juga yang lain juga guru-guru yang lain itu dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya selaku kepala madrasah tentunya akan memberikan support, betul. ya, memberikan izin lagi seperti itu untuk peningkatan kompetensi dari guru-guru. Kemudian kita ada 18 pegawai, ya, mulai dari kepala TU sampai ke staf-staf kebersihan. Jumlah siswa kita ada 962. 962. Iya, 962. Ini kalau dikumpulin nanti banyak. Banyak ya. Oke. Itu ada 25 kelas. 25 kelas. Wow, ini luar biasa ini. Itu aja udah sebanyak itu masih stop dulu nih. Nggak bisa masuk gitu. Wah, luar biasa. Tapi semoga juga nih buat anak-anak yang belum berkesempatan sekolah di sini, kalian juga masih bisa sharing lah istilahnya Pak ya. Betul. Kalian bisa sharing sama anak-anak di sini gimana sih pembelajaran di sini begitu ya. Oke. Ada di pelayanan terpadu satu pintu. Ini membuka kesempatan juga buat anak-anak di luar juga untuk konsultasi nggak sih Pak? Ya, karena ini pelayanan satu pintu bagi masyarakat, bukan hanya siswa MAN 1. Kalau memang ada yang keperluan seperti itu gitu kan. ya. Kan keperluan itu tidak mesti keluarga besar MAN 1 kan. Betul. Masyarakat umum juga punya hak juga untuk bertanya ke sini, ya silakan lah. Iya. Jadi kita tetap welcome ya. Iya, siap untuk melayani. Oke, tapi hati-hati loh. Nanti kalian terlalu suka di sini nanti kena marah kepala sekolah yang lama. Pindah ke MAN 1 gitu. Alhamdulillah, terima kasih gitu. Oke, Pak. Kita berbicara mengenai kelas 12 ini. Betul. Ujian nasional kan ditiadakan mengingat pandemi begitu. Lalu bagaimana sih persiapan MAN 1 model Kota Lubuk Linggau untuk asesmen nasional nih Pak pada tahun 2021 bagi siswa kelas 12? Oke. Tahun ini memang ujian nasional itu sudah ditiadakan. Ya, sesuai dengan dulu kontranya ujian nasional ada dan tidak ada. Sekarang itu realisasi oleh menteri yang terbaru, namanya lagi bukan ujian nasional. Tapi asesmen nasional berbasis komputer. Yang diuji itu adalah kemampuan numerik, ya, kemampuan literasi dan kemampuan sains, yang itu tidak untuk menentukan lulus atau tidak lulus. Oke, jadi tidak ada lagi nih lulus. Nggak ada lagi penentuan lulus dan tidak lulus, itu dikembalikan ke madrasah di sekolahnya masing-masing begitu. Itu kebijakan Mendikbud. Kalau kebijakan Kementerian Agama
kita juga punya namanya asesmen kompetensi madrasah Indonesia yang disingkat oleh AKMI ya, dan itu juga semuanya dalam proses simulasi ya. Bulan Agustus kemarin dan bulan September itu kita pada proses simulasi, dan alhamdulillah tim teknis dan dokter kita itu sudah bekerja maksimal selama simulasi, dapat berjalan dengan baik. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini nanti pada hari hanya itu dapat berjalan dengan lancar ya, sehingga kita bisa mengetahui pemetaan ya. Jadi ini kegunaannya bukan untuk menentukan kelulusan, tapi kegunaannya untuk pemetaan ya. Ya, kita secara jujur harus melihat pemetaan kita MAN 1 ini batasnya dari mana, sehingga tentu pemerintah bisa mengambilkan kebijakan-kebijakan terbaik untuk madrasah di bawah Kementerian Agama ke depannya. Oke, baiklah. Semoga semuanya dilancarkan ya Pak. Amin, amin, amin. Kalau bisa apa nih Pak, berbicara mengenai prestasi, kita sudah melihat prestasi anak-anak yang ada di MAN 1 model. Lalu kalau dari segi hambatan begitu, untuk sejauh ini tentu saja kita pengennya nyampe, tapi pasti ada hambatan begitu ya. Apakah sejauh ini ada hambatan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 model Kota Lubuk Linggau? Ya, kami di MAN 1 model Lubuk Linggau ini masih ada sarana yang belum cukup ya. Tentu hambatan kita tentu berkaitan dengan dana ya. Dana. Kita juga karena ini Kementerian Pusat, pengajuan kita ke kementerian itu tentu berlomba-lomba dengan madrasah-madrasah se-Indonesia kan banyak. Ya, tentu target kita ke depan kelengkapan sarana prasarana khususnya lab di MAN 1 ini itu dapat segera terwujud menjadi sebuah khusus sarana lab yang kita pakai sekarang kan masih lab IPA. Harusnya kan IPA itu harus terpisah-pisah. Semuanya tersendiri ya begitu ya. Perpustakaan kita belum ada ruang perpustakaan, yang ada itu adalah ruang digunakan untuk perpustakaan. Nah, ini lagi upaya kita pengusulan ke kementerian, ya mudah-mudahan ke depan itu semuanya bisa terwujud. Amin. Kita doakan nih Pak. Amin. Oke, sehingga amanahnya lebih tanggung jawab lagi nih gitu ya. Oke Pak, sebenarnya masih banyak sekali hal yang kita bisa bahas mengenai MAN 1 model Kota Lubuk Linggau, tapi waktu juga nih memisahkan nih Pak. Tapi sebelum kita berpisah, apa sih harapan dari Pak Taslim sendiri untuk MAN 1 model Kota Lubuk Linggau ke depannya? Ya, tentu harapan saya bahwa hari esok itu harus lebih baik dari hari ini. Ya. Seperti yang sudah saya lakukan beberapa tempat yang kami kunjungi di Indonesia ini, hampir di semua daerah itu ada madrasah yang boarding ya, madrasah negeri yang boarding. Ya. Maka obsesi harapan saya ke depan MAN 1 ini adalah salah satu madrasah yang statusnya bisa menjadi madrasah yang boarding. Jadi ada asrama. Jadi siswa bisa lebih intens pembinaan kita terhadap prestasi dan akhlak gitu ya, terhadap karakternya itu akan lebih intens karena sesuai dengan tagline kita itu prestasi unggul dan berintegritas. Jadi kita bukan hanya ingin mengejar prestasi, tapi karakter integritas itu ingin kita tanam kepada siswa-siswa MAN 1 model Lubuk Linggau. Wow, ini luar biasa nih. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan nih untuk MAN 1 model Kota Lubuk Linggau di bawah pimpinan Bapak Taslim SPD MSI. Pak Taslim, iya. Ini kita sama seperti MAN 1 yang menghentikan siswa-siswi yang pengen sekolah di sini karena ruang dan waktu, gitu. Ini juga kita harus berhenti nih Pak. Sebenarnya masih banyak lagi yang perlu kita bahas, tapi waktu juga yang memisahkan. Baik, jadi semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan untuk bertemu lagi untuk membahas tema lainnya. Terima kasih sekali lagi Pak Taslim. Sama-sama. Baiklah pemirsa Up to Date, demikianlah episode Up to Date kali ini yang mengangkat tema tentang inovasi dan prestasi unggul berintegritas MAN 1 model Kota Lubuk Linggau bersama Bapak Taslim SPD MSI. Beliau merupakan Kepala MAN 1 model Kota Lubuk Linggau. Saya Albu Kolbin pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Silampari TV, punya kita kali. Sampai jumpa. MAN 1 model Kota Lubuk Linggau, prestasi unggul dan berintegritas.